Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talkshow hari ini materinya tentang ilmu fikih. Minggu kemarin kita sudah bertemu dengan Ibu Rivia dan hari ini kita akan bertemu lagi. Kita akan mendetail. Ibu Rivia, materi hari ini? Materi hari ini fikih Ya. yang dilanjutkan kemarin. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita panjatkan puji-pujian kepada Allah dan salawat salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hari ini kita akan membahas tentang fikih ibadah perspektif COVID-19. Seperti yang kemarin Ibu terangkan, arti fikih yaitu tentang pemahaman tentang ibadah kepada Allah. Karena kita di dunia ini hanya tugas kita hanya ibadah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat yang 56, yaitu Allah kalau berjin awal insan ilang ya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi tentunya kita sama-sama di dunia ini hanya untuk ibadah. Semua amal yang kita lakukan ini hanya untuk Allah, untuk ibadah. Lalu selanjutnya di sini mungkin Ibu akan membahas tentang bahwa fikih itu memang memiliki fungsi ritual semata, hanya peribadahan kepada Allah, yaitu tentang sholat, zakat, puasa, ibadah haji kalau mampu. Berhubung dengan pandemi COVID-19, realitas secara global menerjang tatanan kehidupan kita bahwa ini sampai mencapai tingkat level internasional hingga rumah tangga kita semuanya. Kemunculannya COVID ini menyerang siapa saja, dari rakyat kecil sampai kaya. Tentang COVID ini bayangannya, ya siapa saja tadi dapat diserang, terjangkit tanpa memandang negara, agama atau suku. Kesolehan sampai kesolehan pun tidak memandang siapapun. Kalau memang terkena, ya terkena, ataupun strata sosial apapun itu dari segi sosialnya, dia menjadi musuh bersama bagi kita. Dan caranya gimana? Ya harus dilawan dengan satu-satunya itu memutus rantai penyebarannya. Berhubung dalam peribadahan umat Islam banyak ritual ibadah yang dengan cara berkumpul, diantaranya yaitu sholat. Maka sangat rentan virus ini untuk kena kepada orang lain. Dengan demikian untuk kondisi saat ini khususnya masa pandemi COVID-19, adanya perbedaan ritual seperti biasa dikerjakan sehari-hari menjadi tidak dilaksanakan biasanya seperti dilakukan seperti biasanya. Memahami karakter virus ini yang menyebar sangat mudah di keramaian di media, sehingga umat Islam beribadah di masjid dengan mudah dapat terpapar COVID kalau seandainya terjadi perkumpulan seperti biasa. Virus ini berpindah dari mencari tempat baru ke tubuh manusia, dari yang lain, keluar dari mulut hidung, lalu ya sampai terjangkit. Setelah keluar ia dapat bertahan hidup sehingga beberapa jam di media, sehingga seperti gangguan dalam pintu atau rel tangga sampai seperti itu dapat kena apabila orang yang menyentuhnya, sampai baju kena, sajadah sampai seperti itu. Yang biasanya kan kita bebas-bebas saja gitu ya, lantai, kulit manusia dan sebagainya. Nah, di sini masjid adalah salah satu tempat berkumpulnya umat Islam. Sini umat Islam di masjid ini seperti sholat Jumat, sholat Id, gitu ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Terus, di sini buka puasa bersama pun biasanya dilakukan berkumpul dan sebagainya. Nah, katanya virus ini dapat dengan mudah menular umat Islam yang berjamaah di masjid. Nah, pandemi ini akhirnya mempengaruhi cara pandang strategi agama Islam untuk mengatur bagaimana caranya umat Islam
menjalankan ibadahnya di masjid. Jadi masih bisa ibadah, tapi bisa terhindar dari COVID ini. Ini memaksa para ulama untuk beristighfar ya, untuk melantas sebuah fikih ibadah seperti COVID-19 yang buat di masa pandemi ini bagaimana caranya. Jadi ada kerja keras para ulama, bagaimana caranya melakukan hukum di masa pandemi. Nah di sini lalu selanjutnya kita akan tujuan beragama. Apa sih tujuannya kamu beragama? Itu tujuan agama intinya menjaga akal, menjaga agama, akal dari keturunan dan harta. Nah, jadi intinya tujuan agama adalah menjaga agama, akal, lalu diri, jadi menjaga akal, diri, keturunan dari keturunan kita, anak kita, dan harta kita. Itu tujuan agama kita. Gitu ya. Karena kita diperintah menjaga diri, tadi kan ada menjaga diri, maka perlu memunculkan dinamika berpikir yang kita perlu memunculkan dinamika berpikir yang sangat produktif untuk segala situasi. Dalam situasi ini kita dapat mengingat hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar kabar merebaknya wabah taun di sebuah wilayah, janganlah kamu memasukinya. Kalau memang di situ ada wabah, kita nggak boleh masuk ke situ. Itu Nabi memerintahkan seperti itu. Dan jika kalian tengah berada di dalamnya, memang kita ada di daerah situ, maka janganlah kamu keluar darinya. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi istilah kitanya sebutnya apa ya? Jadi nggak pada pandemi nggak boleh keluar, nggak boleh ada yang masuk, gitu ya. Ini sudah ada hadisnya dari Rasulullah. Lalu Nabi pernah mengajukan tinggal di rumah daripada ke masjid. Hanya apa? Hanya karena hujan lebat. Jadi Nabi pun melarangnya karena takut menyerangkan dirinya yang menakutkan. Nabi pernah berujar agar yang sakit tidak tercampur dengan yang sehat. Takut apa? Takut menular. Ya. Jadi anak-anak, kalau memang bukan berarti kita tidak peduli sama yang sakit ya anak-anak, kita memang diperintah untuk menjaga diri kita, gitu ya. Ya kita bisa peduli dengan beliau yang sakit dengan benar, bisa. Karena di masa pandemi ini, kecuali ya bukan masa pandemi, kita bisa nengok ya benernya ke rumahnya, tapi masa pandemi ini dijaga kesehatan kita dulu, ya. Kita minimal doakan yang sakit semoga cepat sembuh, gitu ya. Lalu itu diriwayatkan tadi ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, jadi untuk menjaga kesehatan jangan sampai bercampur dengan yang sakit. Lalu rasa takut dan sakit juga diyakini sebagai uzur, alasan untuk tidak sholat jamaah di masjid. Contoh seperti ini sejatinya menjadi yang baik bagi kita untuk beribadah di masa wabah. Lalu yang selanjutnya mertas fikih COVID-19. Fikih itu pada dasarnya memberi ruang yang fleksibel, ya, fleksibilitas yang sangat terbuka. Kita contohnya lihat dalam sholat wajib dilaksanakan berdiri, tapi jika tidak mampu boleh duduk, berarti kan fleksibel ya. Kita sholat itu wajib anak-anak untuk diri, tapi kalau kita sakit tidak wajib diri, boleh tidur. Oh bisa tidur, duduk dulu ya. Kalau duduk juga nggak bisa, boleh tidur. Apa aja yang penting wajib dilaksanakan sholat itu. Berarti fikih itu, hukum Islam itu, anak-anak dan semuanya berarti sangat fleksibel, sangat mudah. Yang penting kita melaksanakan. Lalu selanjutnya dalam konteks wabah yang mengglobal ini dibutuhkan sebuah fikih pandemi yang mengatur ibadah umat Islam di masa wabah seperti ini secara sederhana. Nah sekarang selanjutnya masalah kebersihan. Masalah kebersihan misalnya fikih pandemi dapat menghadirkan perspektif fikih tentang tohar itu tentang suci ya, kesucian, atau kebersihan seperti mencuci tangan, gitu ya. Imbauan ahli kesehatan untuk sering mencuci tangan itu merupakan penegasan untuk tohar dalam Islam. Islam identik dengan kebersihan. Itu sebelum pandemi berarti sudah ada dalam Islam itu. Seperti mencuci tangan, kita dan wudhu kita mencuci tangan ya. Bahkan diposisikan sebagai bagian dari iman.
Kita fikih selalu diawali dengan uraian tentang tohar. Jadi memang fikih itu dari pertama tohar dulu, bersuci dulu, disusul dengan uraian lainnya. Rasulullah SAW mengajarkan pola hidup bersih. Sebagai contoh, setelah bangun dari tidur, kita diminta untuk cuci tangan. Dari Rasulullah sendiri sudah dari dulu, anak-anak ya semuanya, kita semua tahu, sudah mengajarkan Rasulullah untuk mencuci tangan 3 kali sebelum berwudu. Ya. Dengan dalil orang tidur tidak mengetahui dan posisi tangannya ketika tidur itu di mana. Nah, Rasulullah menganjurkan untuk cuci tangan dahulu, gitu ya. Lalu ada anjuran Nabi SAW untuk isbat al-wudu, yaitu melakukan wudu dengan sempurna, termasuk mencuci tangan. Anggota tubuh yang dibersihkan ketika berwudu pun adalah yang frekuensi aktivitasnya lebih dominan, berpotensi bersentuhan dengan virus. Seperti apa? Tangan, gitu ya, muka, gitu ya, dari itu, termasuk mulut dan hidung. Itu sudah ada ajaran dari Islam ya, dari hukum fikihnya. Kepala, termasuk telinga ya, telinga dan kaki, pakaian dan tempat yang digunakan juga harus terbebas dari najis. Bahkan ulama kita menganjurkan untuk sering dalam kondisi awam atau ada wudu meski hanya sekadar. Lalu selanjutnya kita bahas tentang memprioritaskan keselamatan bersama. Jadi memprioritaskan keselamatan bersama. Jadi keselamatan bukan sendiri aja ya, harus sama-sama. Karena kan Islam itu juga berjamaah ya, jadi harus sama-sama. Kita sehat, orang lain pun harus sehat. Selanjutnya anak-anak kita akan membahas tentang memprioritaskan keselamatan bersama. Ulama telah merumuskan sebuah pakem, yaitu la doror wala diror, yang menegaskan bahwa ibadah tidak boleh berbahaya bagi dirinya atau membahayakan orang lain. Jadi tidak boleh membahayakan diri kita sendiri, tidak boleh juga membahayakan orang lain. Apapun yang melanggar pakem ini mesti diatur lagi sedemikian rupa. Di masa pandemi seperti ini dengan karakter COVID-19, maka sholat berjamaah di masjid dapat menjadi potensi besar tersebarnya virus yang mematikan ini, kata ahli pakar, karena potensi yang membahayakan diri dan orang lain. Maka ulama dan pemerintah menganjurkan untuk sholat di rumah saja. Ya. Anjuran beribadah di rumah menjadi new normal yang sama sekali tidak menggugurkan pahala. Jadi tidak gugur karena ada sebab darurat dan keutamaan berjamaah dalam ibadah. Ia bahkan mendapatkan kelebihan pahala karena kebersamaan turut menghindarkan orang lain dari bahaya. Artinya berarti kita dapat pahala juga karena kita kan menghindarkan diri orang lain mendapatkan bahaya. Seandainya terjadi perkumpulan, takut ada yang kena, orang lain kena penyakitnya, itu kebaikan orang lainnya kita dosa juga. Artinya kita justru dengan menghindari itu kita pun insya Allah dapat pahala. Terus selanjutnya beribadah di masa pandemi 19. Salah satu ibadah yang paling drastis perubahannya adalah sholat Jumat. Sholat Jumat bagi umat Islam yang berjenis kelamin laki-laki yang balik, berakal, sehat, tidak sakit atau tidak terhalang ujur. Biasanya kan dilakukan di masjid. Mungkin bukan dalam perjalanan, hukumnya fardhu ain. Ketika ada ujur seperti sakit, tadi sudah dijelaskan, atau terjadinya hujan lebat, ataupun pandemi, maka berkewajiban sholat Jumat gugur terkait merebaknya COVID-19. Jadi diharamkan bagi orang yang terpapar COVID-19 menghadiri sholat Jumat, termasuk sholat jemaah dalam dalil hadis ada. Jangan yang sakit bercampur baur dengan yang sehat. Jadi hadisnya seperti itu. Jadi haram sampai hukumnya kayaknya sampai sebegitunya, karena takutnya tertular orang lain. Nah, jadi kata Nabi tadi hadisnya jangan sampai yang sakit bercampur baur dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu hadis lainnya, jika kalian mendengar kabar tentang merebaknya wabah Taun di sebuah wilayah, janganlah kamu memasukinya. Dan jika kalian tengah berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu selanjutnya,
Bagi yang berhalangan sholat Jumat, ia menggantinya dengan sholat zuhur 4 rakaat. Adapun menggantinya dengan sholat Jumat di rumah juga nggak boleh, dibolehkan ya. Dengan pertimbangan bahwa tujuan sholat Jumat adalah berkumpulnya banyak orang di sebuah tempat masjid. Jadi menggantinya sholat Jumat di rumah itu tidak dibolehkan. Jadi tidak dibolehkan. Jadi sholat Jumat di rumah. Pertimbangannya bahwa tujuan sholat Jumat adalah berkumpulnya banyak orang di sebuah tempat masjid. Sebagaimana makna kesamaan dari kata Jum'ah yang berarti berkumpulnya banyak orang. Istimewa itu. Jumatan di rumah juga tidak dibolehkan menurut Imam Abu Hanifah. Ini tidak dibolehkan karena rumah bukanlah tempat umum. Imam Malik juga tidak membolehkan Jumatan di rumah dengan mensyaratkan Jumatan harus tetap di masjid. Lalu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad juga tidak membolehkan Jumatan itu di rumah. Karena masyarakat jumlah yang hadir minimal itu harus 40 orang. Harus 40 orang yang berkategorikan wajib Jumatan. Artinya ya di rumah tidak boleh ya. Terus sekarang kesimpulannya, tujuan beragama itu adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi tujuan agama untuk menyelamatkan umat manusia semuanya. Maka fikih fleksibel sangat dibutuhkan. Fikih fleksibel sangat dibutuhkan dengan pemahaman beragama yang bisa kerjasama dengan menangani COVID-19 ini. Semoga menjadi predikat solidaritas berbangsa dan bernegara. Sifat gotong-gotong royongan yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia harus semakin terwujud dalam kesehariannya. Musibah COVID-19 ini meniscayakan kebersamaan dan solidaritas segenap pihak untuk mengatasinya. Pemerintah menjalankan perannya sebagai mengambil kebijakan, masyarakat mematuhi dan menjalankannya dengan baik adalah peran kewargaan yang sangat dibutuhkan. Terbentuknya gugus penanganan COVID-19 hingga tingkat RW dan RT adalah wujud kebersamaan warga yang berpunya memberi bantuan berupa sembako, makanan, uang dan selainnya kepada yang terdampak COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ellen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi dari Ibu Rindia tentang ilmu fikih di masa pandemi. Terima kasih Bu Rindia. Sama-sama, Bu Ellen. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.